Tuhan, kembali kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada saat sore hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mulai dengan berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, bahwa kami ada sebagaimana kami ada Tuhan pada saat sore hari ini. Kami boleh memulai ibadah kami Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan, memimpin kami dan kami boleh menikmati Tuhan, kekayaan kasih-Mu Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami rindu mengucap syukur kepadamu. Segala puji-pujian kami yang kami naikkan Tuhan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah pada saat sore hari ini Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kami yang mengikuti ibadah, berkati juga Tuhan setiap pelayan-Mu Tuhan yang melayani Tuhan pada saat sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, tiada berkesudahan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
harapan-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun Tuhan kami masih beribadah di rumah, kami percaya Tuhan Engkau satukan iman kami, Engkau satukan roh kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami boleh melihat penyertaan-Mu Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap kegiatan kehidupan kami Tuhan. Masalah kami, sakit penyakit kami Tuhan, Engkau yang beri kemenangan. Dan kami boleh menaikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan buat pemeliharaan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami bangga, kami mengucap syukur. Sungguh kami mengucap syukur kami punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu iman kami kembali dibangkitkan. Iman kami kembali dibangun Tuhan. Kami semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan. Semakin hari Tuhan Nama-Mu saja dimuliakan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan hamba-Mu boleh mengucapkan, boleh mengatakan, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menurut Tuhan keperluan dan kebutuhan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa Allah kami yang besar. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Halo teman-teman semua. Pemuda dan remaja GPDI Melati Depok Lama. Sebelum kita akan membacakan firman Tuhan pada saat ini, terlebih dulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Septa Kristianti Mendova. Saya di sini praktek. Demikian perkenalan singkatnya. Baik, langsung saja kita akan masuk di dalam firman Tuhan kita pada saat ini yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 14. Tentunya semua kita anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan sudah tahu Keluaran 14 ayat 14 ini. Puji Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhannya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan. Kita akan sedikit belajar tentang kitab Keluaran ini ya saudaraku. Kitab Keluaran ialah buku kedua dari 5 kitab yang disebut kitab Taurat. Apa aja? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan Keluaran ialah buku kedua dari salah satu kitab Taurat itu. Nah, di sini kitab Taurat ini ditulis dan disusun oleh Musa melalui pengilhaman Roh Kudus. Dalam bahasa lain, Keluaran ini ialah Exodus yang berarti berbondong-bondong. Kitab Keluaran ini menceritakan tentang peristiwa keluarnya bangsa Yahudi dari tanah Mesir, di mana mereka diperbudak selama kurang lebih 400 tahun di tanah Mesir. Baik, saya akan membacakan sekali lagi firman Tuhan kita. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan, sangat baik ya Tuhan ya buat kita ya saudaraku. Dia menyuruh kita diam. Dia menyuruh kita tenang saja, saya yang akan berperang untuk kamu. Berperang sama halnya dengan berjuang. Menurut terjemahan lain yang saya pelajari, Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu berbuat apa-apa. Di ayat ini, Allah meyakinkan umatnya, yaitu bangsa Israel, bahwa Tuhan akan berperang dan berjuang untuk mereka. Sungguh luar biasa ya Tuhan, baik sekali kepada umatnya. Tetapi mereka harus terus maju menuju laut dengan iman. Nah, kita bisa lihat di ayat yang ke-15, di sana saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Di sini menceritakan bahwa Allah akan berperang bagi umatnya pada saat mereka berjalan dengan iman dan ketaatan pada firman-Nya. Ketika mereka maju dengan iman
dan mereka turut firman Tuhan, apa yang Tuhan bilang sama mereka, apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, Tuhan akan bersama dengan mereka. Di ayat 15, Tuhan menyuruh maju. Tetapi di ayat ke-14, Tuhan menyuruh diam. Kenapa? Ada kalanya saudaraku, Tuhan menyuruh kita maju, dan ada kalanya Tuhan menyuruh kita untuk diam. Dan Tuhan mau kita di sini melakukan apa yang Tuhan saja perintahkan. Tuhan bilang maju, ayo kita maju. Tuhan bilang kita diam, ayo kita diam. Di dalam Keluaran 15 ayat 3 di sana juga Tuhan itu pahlawan perang. Seorang pahlawan ialah seorang yang berani berjuang, berkorban demi sesuatu yang baik. Tentunya apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan adalah sesuatu yang baik. Di dalam Nehemia 4 ayat 20 di sana dikatakan Allah kita akan berperang bagi kita. Berperang ialah melakukan perang atau bertempur. Berjuang, berusaha sekuat tenaga. Tuhan akan berperang untuk kita, tapi kita juga harus melakukan bagian kita. Bagian kita apa? Seperti halnya umat Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka banyak mengalami berbagai hal. Khususnya dalam pasal ini kita bisa melihat, kalau kita baca keseluruhannya, kelihatan mereka sedang mengalami ketakutan dan kebimbangan. Kita bisa baca di dalam Keluaran 14 ini di ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan di ayatnya ke-13 di sana dikatakan, tetapi berkata Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan hari ini kepadamu dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Luar biasa Tuhan saudaraku. Di mana di dalam ketakutan pun Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan hadir bersama-sama dengan umatnya, umat yang dikasihinya. Nah, di dalam kehidupan kita, ketika kita dalam keadaan ketakutan dan bimbang, apa yang kita rasakan? Kita terkadang tidak bisa berpikir apa-apa. Benar nggak saudara? Lebih parahnya lagi ya saudaraku, kita juga lupa Tuhan. Dalam bahaya, dalam ketakutan, dalam kebimbangan, kita kadang lupa Tuhan. Kita lebih ke arah apa yang menurut kita itu baik. Itu berarti, saudaraku, kita sedang diperbudak, kita sedang dikuasai, kita sedang dijajah oleh apa? Oleh keinginan kita. Oleh hal-hal yang menurut kita itu akan lebih baik kalau saya perbuat ini. Ingat saudaraku, jangan memaksakan kehendak. Karena Tuhan punya waktunya sendiri. Berperang dan berjuang artinya kita tidak usah takut dan bimbang. Karena Tuhan sendirilah yang berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu. Aku akan berperang untuk kamu. Jadi kita gak perlu khawatir. Tuhan sedang berjuang. Tuhan sedang berperang untuk kita. Diam artinya tidak berbuat apa-apa. Namun yang Tuhan mau, tidak berbuat artinya jangan paksakan. Tunggu waktunya Tuhan. Orang yang akan tetap menunggu waktunya Tuhan, tidak akan kena celaka. Coba, kalau kita memaksakan kehendak kita mau apa yang kita inginkan lakukan, kita lakukan, ada kemungkinan kita akan berhasil, ada juga kemungkinan kita tidak berhasil. Mungkin kita kelihatan berhasil, tapi itu ujung-ujung yang membawa kita ke dalam sebuah kecelakaan. Kita akan kena celaka kalau kita mengikuti keinginan kita sendiri.
Puji Tuhan. Nah, supaya Tuhan mau berperang dan berjuang untuk kita, ada dua hal yang harus kita miliki. Yang pertama ialah iman. Keyakinan, kepercayaan, ketetapan, dan keteguhan hati kita kepada Tuhan. Tidak ada ketakutan dan kebimbangan lagi. Dan kedua ialah ketaatan, senantiasa tunduk. Kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan. Tidak berpaling, berubah, ataupun tidak kembali ke semula, atau bisa dikatakan tetap. Tentunya dalam hal yang berkenan kepada Tuhan. Bukan dalam hal yang berkenan kepada manusia. Bukan dalam hal yang berkenan kepada diri sendiri. Sebab apa yang berkenan kepada manusia belum tentu berkenan kepada Tuhan. Namun apa yang berkenan kepada Tuhan sudah pasti itu berkenan kepada manusia. Tergantung dari apa respon manusia itu sendiri. Dia mau menerima atau tidak, itu tergantung dari dirinya sendiri. Begitupun dengan saya dan saudara. Kita mau nggak menerima perintah Tuhan itu? Atau kita biarkan saja itu perintah Tuhan berlalu begitu saja. Dan nantikan, kita pasti akan kena celaka. Terakhir saudaraku, bagian kita ialah tenang dan berdoa. Tadi apa bagian kita? Bagian kita ialah tenang dan berdoa. Supaya iman dan ketaatan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin kita suka berkata ya, bertanya. Kita suka bertanya begini. Kenapa ada orang yang dipenuhkan Roh Kudus? Kenapa ada orang yang tidak dipenuhkan Roh Kudus? Padahal sama-sama anak Tuhan, sama-sama ke gereja, sama-sama beribadah di rumah Tuhan, sama-sama ikut pelayanan di mana-mana, melayani di mana-mana. Tapi kenapa ya masih saja ada yang tidak dipenuhi, ada yang dipenuhi? Jawabannya, koreksi diri saja. Mari kita lihat diri kita sendiri. Apakah iman dan ketaatan kita kepada Tuhan sudah bertumbuh atau belum? Atau hanya segini-gini saja atau masih belum segini pun? Atau masih di bawah? Atau hanya rutinitas kita aja masuk ke gereja, beribadah kepada Tuhan, memuji, melayani Tuhan. Mari kita lihat diri kita sendiri. Saya juga melihat diri saya sendiri. Saya sudah di tahap yang mana? Kita tidak bisa menghakimi saudaraku. Kan dia banyak kesalahan. Pantas saja dia tidak kepenuhan Roh Kudus. Dia habis melanggar ini. Dia habis melakukan itu. Kita tidak bisa menghakimi. Karena Tuhan melihat. Yang bisa menghakimi itu cuma Tuhan, bukan manusia, bukan kita saudaraku. Namun kita cukup tenang dan berdoa. Dan bertanya, Tuhan, apakah aku sudah berkenan kepadamu? Tuhan, sejauh mana aku saat ini di hadapan-Mu? Mari kita lihat. Mari kita lihat hati kita. Mari kita lihat apa yang pernah kita perbuat, apa yang pernah kita lalui. Apakah udah cukup untuk Tuhan? Atau udah cukup untuk diri kita sendiri? Namun, saya gak bisa menjawabnya saudaraku. Saudara dan Tuhan yang tahu. Saya dan Tuhan yang tahu. Tentang diri saya, tentang diri saudara. Cuman saudara dan Tuhan yang tahu. Percayalah,
Tuhan akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Ketika kita benar-benar di dalam Tuhan, ketika kita benar-benar ingin ikut Tuhan, Tuhan akan nyatakan kita harus berbuat apa. Tuhan pasti nyatakan. Percayalah saudaraku. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Semoga memberkati kita semua. Terima kasih. Kita akan berdoa dan kita akan menutup firman Tuhan dan ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan kami ada sampai saat ini semua karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, kami sudah melaksanakan ibadah kami pada saat ini. Biarlah setiap pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan, berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi teguran buat kami. Khususnya kami Tuhan saat ini yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, tanamkanlah setiap firman-Mu di dalam hati kami. Untuk kami terus berbuat, untuk kami terus lakukan di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan, jika kami berbuat kesalahan. Ingatkan kami Tuhan, untuk kembali lagi kepadamu, kembali bersungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Inilah kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.